pemirsa, selamat datang kembali di Solusivitas, obrolan santai namun tetap solutif. Nah, Bu, mungkin kita lanjutkan lagi ya obrolan seru kita pada hari ini. Nih, mungkin pertanyaan berikutnya nih, kira-kira skill atau kemampuan apa yang harus dipersiapkan atau dimiliki seorang pustakawan ataupun arsiparis? Mungkin boleh dari Bu Awat dulu. Baik, wah ini terkait skill. Saya kira semua profesi sama ya, Ya, paling tidak gitu ya mempunyai dasar-dasar seperti itu. Yang pertama adalah tentunya kemampuan berkomunikasi. Ini merupakan hal yang sangat penting karena satu harus melakukan pembinaan tadi, kemudian melakukan pelayanan, kemudian mengolah data menjadi sebuah informasi. Seperti ini kan perlu tentunya kemampuan komunikasi Iya, gitu betul. ya. Kemudian yang kedua adalah cermat dalam bermedia komunikasi. Artinya kemampuan menulis ini harus dilakukan secara pas. Betul nggak Bu Yuli? Tidak semuanya bisa diinformasikan ya. Kita tentunya harus cermat mana nih yang perlu diinformasikan, mana yang dan tidak, kepada siapa gitu kepada ya. siapa gitu kan. Kalau untuk arsip statis oke, bisa itu dilakukan secara open gitu ya. Karena memang namanya juga arsip statis, sejarah ya terbuka. Cuma tetap di situ diperlukan skill, kemampuan gitu ya. Bagaimana dia cermat melakukan menulis ya Bu? Iya, Ya, kemampuan menulis juga diperlukan gitu ya Bu Yuli dalam untuk profesi arsiparis ini. Kemudian kemampuan menganalisis tadi ya Bu Yuli ya. kajian. Ya, itu banyak sebetulnya. Teknologi komunikasi itu sesuatu hal yang nggak bisa kita pungkiri ya. Jadi arsiparis ini tentunya harus mengembangkan diri gitu ya. Kita harus menerima perubahan ini, kita harus melakukan penyesuaian, dan kita harus terus belajar tentunya. Karena dunia terus berkembang begitu cepat ya Bu Yul ya. Ya. Teknologi terus berubah, segala sesuatunya. Artinya ya kemampuan-kemampuan itu harus kita tingkatkan terus seperti itu. Oke. Itu salah satu ya. Iya ya. Beberapa sebetulnya banyak ya. Banyak Banyak ya Bu skill Yuli yang ya. harus dimiliki, Bu ya. Nanti mungkin Bu Banyak. Yuli bisa menambahkan. Mungkin Bu Yuli Iya. mau menambahkan tentang skill ini. Iya, sebenarnya kalau dari sisi profesionalisme ya, buat ya. Jadi tidak hanya skill tapi juga ada sikap, attitude ya. Ya. Kemudian dari sisi kognitifnya juga gitu. Jadi kalau tadi Bobot mengatakan beberapa hal sama sebenarnya ya. Sebenarnya tidak hanya pustakawan dan arsiparis, semua profesi mungkin Semua ya. profesi betul. Jadi ada hard skill-nya, ada soft skill-nya Betul. gitu. Kemudian kalau spesifik ke perpustakaan, nomor satu tentu saja keilmuannya ya. Hmm. Ada orang yang punya pengalamannya panjang, maksudnya masa kerja misalnya gitu di Betul, perpustakaan, tapi tidak background ilmu perpustakaan gitu misalnya. Bisa juga, tapi gregetnya beda. Larinya beda ya Bu. Ya nggak dapet feelnya nggak dapet Feel-nya gitu. nggak dapet ya. Feelnya nggak dapet. Namun yang memiliki latar belakang keilmuan perpustakaan juga belum tentu juga gitu. Jadi memang dua-duanya harus kombinasi ya antara minat, keilmuan, skill juga. Kemudian tadi open minded itu ya, Iya, selalu siap belajar juga. Nah kemudian kalau spesifik lagi di perpustakaan saat ini terutama ya tidak hanya harus ke dalam gitu ke perpustakaan, tapi juga harus keluar juga. Maksudnya user oriented gitu. Kemudian nggak mikirin perpustakaan ke dalam posisinya apa yang dibutuhin ya. Tapi kita harus mikirin ada user kita loh. Banyak ada mahasiswa, ada dosen. Masing-masing itu kan berbeda ya. Mahasiswa tingkat awal dengan mahasiswa akhir mungkin beda gayanya. Nah, kita harus bisa masuk ke masing-masing kategori tersebut dan memberikan layanan yang berbeda gitu. Ya kan Bawat ya? Iya betul. Nah, itu sih. Oke, baik. Banyak Ya. hal. Banyak itu hanya beberapa saja. Betul. Oke, berbicara tentang perpustakaannya ya, Bu ya. Beberapa waktu lalu Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando, beliau mengatakan bahwa Indonesia masih kekurangan pustakawan gitu. Nah, kira-kira bagaimana posisi Unpad, Universitas Pajajaran menjawab kekurangan ini? Ya. Wah, kalau kekurangan pustakaan mungkin ya harusnya ke prodi kali ya. Baik, terkait pernyataan Pak Syarif Bando itu, ini menurut saya pribadi ya Teh ya, mungkin sebenarnya yang kurang itu bukan jumlah pustakawannya ya. Kalau jumlah pustakawan, saya pikir banyak gitu ya.
Jangankan nasional, di Unpad aja sekarang saat ini ada 100 lebih, itu bisa mengisi level nasional sebenarnya ya. 111-an ya jumlah pustakaan Unpad fungsional yang SK kementerian ya. Nah, PR-nya justru bukan di kuantitas tapi di kualitas sebenarnya. Jadi bagaimana pustakawan per jenjang itu bisa melaksanakan tupoksinya dengan baik sesuai dengan jenjangnya masing-masing secara profesional gitu. Profesional tuh tadi tuh 3 unsur itu, dari sisi kognitifnya, skill, dan attitude-nya terutama begitu ya. Itu mungkin komentarnya. Oke pemirsa, itu dia obrolan mengenai perpustakaan dan kearsipan. Mungkin kita break dulu untuk jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Solusivitas.